Halo sahabat Qurani Marium yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Amatus dalam Renungan Harian Sabtu 5 Desember 2020. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama hari ini diambil dari kitab Yesaya bab 30 ayat 19 sampai 21, dilanjutkan ayat 23 sampai 26. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel. Hai bangsa di Sion yang mendiami Yerusalem, kalian tidak akan terus menangis. Pastilah Tuhan akan mengasihani kalian apabila kalian berseru-seru. Begitu mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Walau Tuhan memberi kalian roti dan air serba sedikit, namun gurumu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Kalian akan terus melihat Dia, dan entah kalian menyimpang ke kanan, entah ke kiri, sabdanya ini akan kalian dengar dari belakangmu. Inilah jalannya, ikutilah jalan itu. Pada waktu Tuhan akan mencurahkan hujan bagi benih yang baru kalian taburkan di ladang, dan dari hasil tanah itu kalian akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan merumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai bab 10 ayat 1, dilanjutkan ayat 6 sampai 8. Sekali peristiwa Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, saya ingin bercerita sedikit tentang apa yang saya alami beberapa waktu lalu. Waktu itu saya baru saja tiba di pastoran setelah menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam melalui jalur air dan darat. Rasanya gerah dan lelah. Saya duduk di teras pastoran. Tiba-tiba saja ada yang meminta untuk perminyakan di salah satu stasi. Kalau mengikuti keinginan badan, maka saya tidak ingin pergi lagi ke stasi tersebut. Dan saya ingin istirahat. Dan jujur saja, tas dan peralatan tunai belum sempat saya masukkan ke dalam pastoran. Namun hati kecil berkata, tidak ada yang lain yang bisa memberikan perminyakan selain pastor. Dan saya akan sangat berdosa bila sampai orang tersebut meninggal tanpa perminyakan, padahal keluarga sudah memintanya. Bagi saya pribadi, menjadi imam adalah anugerah luar biasa yang bisa saya terima dalam hidup dari Tuhan. Itulah anugerah luar biasa. Tuhan telah mempercayakan kepada saya suatu tugas mulia dan luar biasa. Maka sangat tidak bertanggung jawablah dan sangat tidak tahu berterima kasihlah saya
kalau sampai saya tidak menjalankan tugas dan kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya sudah menerima anugerah Tuhan yang luar biasa dengan cuma-cuma, maka merupakan sebuah keharusan bagi saya untuk melayani sesama dengan tulus dan ikhlas. Meskipun lelah, meskipun capek, adalah keharusan bagi saya untuk melayani umat, untuk membagikan anugerah yang sudah Tuhan percayakan kepada saya. Dan bacaan Injil hari ini juga mengingatkan kita semua, saya dan Anda, bahwa kita semua telah memperoleh segala sesuatunya dengan cuma-cuma dari Tuhan. Maka kita pun perlu memberikannya kepada sesama dengan cuma-cuma pula. Saudara-saudari yang terkasih, semua yang kita miliki di dunia ini adalah pemberian cuma-cuma dari Allah. Dan apa yang sudah kita terima dari Allah dengan cuma-cuma, patut kita bagikan juga kepada sesama. Jangan pernah menjadikan rahmat dan anugerah Tuhan sebagai hak eksklusif yang tidak boleh dan tidak pernah dibagikan kepada orang lain. Bersyukurlah kepada Tuhan atas apa yang sudah kita terima. Dan cara bersyukur yang paling relevan dan tepat sasaran adalah berbagi. Kalau kita mau berbagi, itu artinya kita sudah mau bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.